Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian para subscriber. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Shinji episode selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan. Oh ya, kemarin kita telah dikejutkan dengan kedatangan Kaisar Tengkorak yang mengejutkan Bailang dan kawan-kawannya. Ya, sebelum menonton, kita saksikan dulu intronya. Oh iya, membahas tentang siluman tengkorak yang kemarin datang secara mengejutkan itu. Dia adalah sosok iblis yang hanya bisa bertahan hidup di tempat-tempat itu saja, tidak bisa kemana-mana. Dan tujuannya mendapatkan kitab suci tersebut adalah untuk agar dia hidup abadi dan bisa keluar dari daerah tersebut. Kawan-kawan, oke, ceritanya pada zaman dahulu ada seorang raja yang terluka sampai ke tempat ini. Dia terjatuh dan kelelahan sampai merasa dirinya tidak bisa bangkit lagi, dan dia pun terendam di antara para mayat. Setelah bertahun-tahun, dia terbangun dan menyadari dirinya bahwa dia telah melampaui batas hidup dan mati, dan mayat 9 alam menggerogoti tubuhnya hingga tersisa-sisa tulang tengkorak. Dialah siluman tengkorak putih yang pertama dan mengerikan di jalur monster ini. Dengan tekadnya dia membangun kastil-kastil lautan, lalu menciptakan banyak tengkorak siluman dari api dan tanah-tanah kuburan. Dia membangun kerajaan di situ dan dijuluki dengan negara tengkorak putih. Menarik sekali, bukan, masa lalu Kaisar Tengkorak itu. Dan kembali lagi bersama Bailang dan kawan-kawannya. Mereka kaget, loh kok bisa ada tengkorak segede itu muncul, katanya. Apakah dia adalah Kaisar Tengkorak? Kaisar Tengkorak pun berkata kepada Tuan Putri bahwa dia akan mati karena dia telah berkhianat kepadanya. Namun Tuan Putri menjelaskan bahwa dia hanyalah titik bola api dan dia tidak takut bila dia akan kembali ke wujud sebelumnya. Kaisar Tengkorak pun mengatakan, apakah ini demi Tanzang? Tuan Putri menjawab, bisa dibilang begitu. Kaisar Tengkorak pun menjelaskan kepada Tuan Putri bahwa kalau dirinya ingin hidup di sini selamanya harusnya membantunya. Tapi Tuan Putri tetap bersikeras menolak. Tidak, terkadang mencintai seseorang harus membiarkan dia pergi. Wah, bucin sekali Tuan Putri. Aku akan berusaha membuat dia pergi dengan selamat meskipun harus bertarung dengan ayah, katanya. Namun Kaisar malah tertakut, terbahak-bahak. Siluman rendahan yang tidak tahu diri dan puluhan tengkorak menusuk Tuan Putri. Apakah Tuan Putri akan selamat? Dan ribuan tulang pun jatuh kepada mereka. Untung Xiaoyu dan lain-lain bisa melewatinya, bisa menghindarinya maksudnya. Dan Bailang dan Wujing pun menyerang Kaisar Tengkorak tersebut. Jubaji seperti terlihat berani, tapi ternyata dia berani dan berani lari maksudnya dan bersembunyi. Wah, bersembunyi di bawah puing-puing, dasar Jubaji. Wujing pun menyerang menggunakan topan lautan pasir. Hiu. Xiaoyu heran karena Kaisar sangat kuat, dan Wujing pun menjerat. Kemudian Bailang mengeluarkan naganya, jiwa naga api. Wush. Kemudian hiu mencakar dari atas, cakar besi harimau dan kerak. Ternyata tidak mempan sama sekali dan tidak berdarah, ialah orang tulang. Namun tiba-tiba Yihu dicengkram kerak. Dan apa yang terjadi dengan Yihu? Dan apa yang diperbuat tengkorak ini kepada Yihu? Kau lumayan dan kau memiliki sedikit aura kematian, kata tengkorak tersebut. Lalu Kaisar Tengkorak itu pun menyedot Yihu sampai menjadi tengkorak. Kemudian Yihu pun dimakan oleh tengkorak tersebut. Ternyata tulang juga, doyan tulang juga ya guys. Bailang, Wujing, Xue dan Jubaji pun kaget. Kenapa tidak mempan? Dan kenapa Yihu sampai dimakannya? Belum sampai di situ, Wujing pun diserap olehnya, yang membuat Wujing beserta pasir-pasirnya kehisap, dan dimakanlah Wujing. Dan Bailang pun digeplek macam nyamuk. Kemudian di sela-sela kekuatan, Tuan Putri bangkit dan meminta Cupatke untuk pergi dan memberitahu setelah melewati lembah ini dia tidak akan mengikutimu. Dan Tuan Putri mengatakan bahwa sulit melawan dia karena ayahnya mempunyai energi di tempat ini, sehingga tidak mudah untuk membunuhnya. Dan Tuan Putri pun mengeluarkan aura kematian 9 alam, berkumpullah. Dan Tuan Putri pun diselimuti aura kematian. Dian, boom, keluarlah tangan tengkorak besar. Tangan tengkorak putih, kata Ratu. Dian Kaisar pun tertangkap
Kemudian Tuan Putri menyuruh Cupatkai untuk pergi. Dan dari atas terlihat pasukan tengkorak dan berkata, "Kalian tidak perlu kemana-mana. Tan Sanzang dan Kokong sudah tertangkap." Dan semuanya pun disuruh untuk tunduk terhadap kaisar. Dan kaisar pun terlihat senang. "Mimpi kalian sudah hancur," katanya. Dan setelah itu, krak, kaisar tengkorak lolos, menangkap dan meremukkan Tuan Putri. Boom. "Ini akibatnya kalau melawanku," katanya. Kemudian kaisar menyuruh pangeran untuk mengawasi Tuan Putri. "Putri, berbaringlah dengan tenang," katanya. Tuan Putri meminta untuk dibunuh. Di sisi lain, Bailang, Jubaji, dan Xiuyu terkepung. Dan Xiuyu, Bailang, serta Jubaji pun menyerah. Kaisar nampak sangat senang dan merasa sudah menang dan mendapatkan kitab suci. Dan Tan Sanzang pun dicengkeram oleh kaisar dan mengancam akan membunuh Tan Sanzang biar putri kembali lagi ke. Dan ternyata setelah mau dimakan, Tan Sanzang bangun dan berbicara dan memperingati kaisar tengkorak. Dan Tan Sanzang pun menyerang. "Duh, dirimu yang penuh aura jahat, dihajar sedikit nggak apa-apa," katanya. "Arwah gelap menghilanglah," katanya. Kalian pasti kaget dan penasaran kenapa Tan Sanzang bisa sadar di situasi yang kayak gini. Sebenarnya situasi ini sudah diatur sejak awal. Pangeran telah bercerita kepada Tan Sanzang atas kejadian sejak bertemu di perjalanan. Dan Tan Sanzang pun memukul kaisar tengkorak tersebut hingga jatuh. Kaisar tengkorak pun mencurigai persekongkolan di antara mereka. Dan benar saja Sun Wukong dilepaskan. Dan Sun Wukong pun berubah menjadi raksasa. "Akhirnya aku bisa menunjukkan kemampuanku. Jiwa kera raksasa," kata Sun Wukong. "Kaisar tengkorak, aku Sun Wukong di sini. Kaisar tengkorak mati saja." Duh. Dan kaisar tengkorak pun jatuh tersungkur. Dan disitulah kaisar sadar bahwa mereka semua mengkhianatinya. Dan sering Tuan Putri pun dibebaskan. Dan dia baru sadar bahwa pangeran ada di sisinya. Dan dia mengatakan bahwa selama ini dia menyukai Tuan Putri. Dan Tuan Putri pun sedikit tersentuh. "Anda baik-baik saja," kata pasukan. Ternyata banyak yang mendukung Tuan Putri di sini. Dan mereka pun menyerang pasukan kaisar tengkorak. Dan kesempatan besar Jubaji untuk melawan. Dan sekarang giliranku. Setelah kaisar tengkorak tersungkur dilanjutkan oleh pangeran menggunakan pedang siluman. Namun sepertinya tidak terjadi apa-apa, cuma terlihat aura kematian saja. Dan datanglah Sun Wukong untuk memukul, yang membuat perutnya jebol. Kemudian terbelahlah menjadi dua. Dan setelah berubah menjadi dua, Yihu dan Wuching pun jatuh. Namun tiba-tiba dari mulut Kokong terlihat aura kematian. Apakah yang terjadi dengan Sun Wukong? Dan Sun Wukong pun jatuh. Kira-kira apa yang membuat Sun Wukong jatuh? Dan ternyata kaisar tengkorak berubah menjadi kecil dan menusuk Sun Wukong dari belakang. Ini adalah buktinya kejamnya kutukan, katanya. Dan semua terheran-heran karena kaisar berubah menjadi kecil. Dan kaisar mengumpulkan aura kematian 9 alam lagi, yang membuat dirinya semakin kuat. Dan Tan Sanzang pun diserang, yang membuat Tan Sanzang jatuh menimpa puing-puing rumah. Dan pangeran tengkorak pun membantu menyerangnya. Namun sayang, pangeran terbunuh. Apa yang terjadi dengan Sun Wukong? Apakah Sun Wukong sudah mati atau belum? Nantikan episode selanjutnya. Apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.